Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2, yaitu kami akan membahas terkait tentang Internet IoT. Untuk kelompok kami yaitu pertama, sebelum saya sendiri Rizky Karisma Putri dengan NIM akhir 005, dan terdapat teman saya yaitu Rafael Krisna Yuda Asmara yaitu dengan NIM akhir 003, yang kemudian yaitu Muhammad Pahlevi dengan NIM akhir 010, Sarfa yaitu NIM 17, dan Adam Brahmana dengan NIM akhir 11. Untuk kemudian yaitu mengenai standar komunikasi jaringan. Komunikasi yang andal dapat dan efisien dianggap sebagai salah satu tugas paling kompleks dalam jaringan berskala besar. Hampir semua jaringan data yang digunakan saat ini berbasis pada standar Open System Interconnection atau OSI. Model OSI diperkenalkan oleh International Organization for Standards atau ISO pada tahun 1984 untuk mengatasi masalah kompleks ini. ISO merupakan federasi global organisasi standar nasional yang mewakili lebih dari 100 negara. Model ini dimasukkan untuk menggambarkan dan menstandarisasi fungsi komunikasi utama dari setiap sistem telekomunikasi dan komputasi tanpa mempertimbangkan struktur internal dan teknologi yang mendasarinya. Kemudian untuk OSI sendiri yaitu merupakan konseptual tentang bagaimana berbagai komponen berkomunikasi dalam jaringan berbasis data. Model ini menggunakan konsep divide and conquer untuk secara virtual memecah tanggung jawab komunikasi jaringan menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil yang disebut lapisan agar lebih mudah dipelajari dan dikembangkan dengan antarmuka standar dan terdefinisi dengan baik di antara lapisan-lapisan. Model OSI mendukung rekayasa modular dan interoperabilitas multi-vendor. Selanjutnya, yaitu mengenai model Open System Interconnection atau OSI. Terdapat 7, yaitu aplikasi berfungsi untuk menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi pada host tujuan seperti server, laptop, atau PC. Yang kedua, presentasi memastikan data dapat dipahami antara dua host atau tujuan. 3, sesi mengelola beberapa sesi antara host tujuan. 4, transport membangun konektivitas ujung ke ujung dan memastikan pengirim data yang andal. Nomor 5 yaitu jaringan konektivitas dan pemilihan jalur berdasarkan alamat logika. 6, yaitu tautan data mendefinisikan format data untuk transmisi. 7, mendefinisikan akses media fisik dan properti. Untuk lapisan aplikasi yaitu lapisan abstraksi yang menentukan protokol dan metode antarmuka yang digunakan oleh host dalam jaringan komunikasi. Dari sinilah pengguna berinteraksi dengan jaringan menggunakan protokol tingkat tinggi seperti DNS, sistem penamanan domain. Lapisan ini menggabungkan lapisan aplikasi, lapisan presentasi, dan lapisan sesi dari model OSI. Lapisan aplikasi mendefinisikan protokol aplikasi TCP atau IP dan cara program host berinteraksi dengan layanan lapisan transportasi untuk menggunakan jaringan, serta memiliki fungsi utama menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi-aplikasi pada host tujuan. Kemudian, next, lapisan presentasi dan sesi, layer 6 dan 5, konversi, data, enkripsi, manajemen, sesi komunikasi. Di bawah lapisan aplikasi terdapat lapisan presentasi. Disinilah layanan sistem operasi, misalnya Linux, Unix, Windows, macOS, berada. Lapisan presentasi bertanggung jawab atas pengiriman dan pemformatan informasi ke lapisan aplikasi untuk pemrosesan tambahan jika diperlukan. Contoh layanan presentasi adalah konversi berkas teks komputer yang dikodekan ABCDIC dengan berkas yang dikodekan ACCII dengan jenis enkripsi tertentu seperti protokol Secure Software Layer atau SSL. Di bawah lapisan presentasi terdapat lapisan sesi. Lapisan sesi menangani komunikasi untuk membuat dan mengelola sesi atau beberapa sesi antara dua elemen jaringan, misalnya sesi antara komputer Anda dengan server yang menyediakan informasi pada komputer. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Next. Oke, untuk lapisan transport dan jaringan di layar 4 dan 3, TCP/N, UDP, routing, IP, dan pengalamatan. Jadi untuk lapisan transportasi
menetapkan dan mengelola komunikasi end-to-end antara dua titik akhir, dan lapisan transportasi membagi data yang diterimanya dari lapisan sesi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut segmen. Jadi, lapisan ini juga memastikan pengiriman data yang andal, misalnya deteksi kesalahan dan pengiriman ulang jika diperlukan. Untuk protokol utama lapisan 4 meliputi Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Jadi untuk TCP ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang dijamin seperti FTP dan penjelajahan web. Sedangkan UDP digunakan untuk aplikasi yang berbasis upaya terbaik seperti telepon IP dan video melalui IP. Untuk lapisan jaringan menyediakan em, konektivitas dan pemilihan jalur, misalnya routing IP berdasarkan alamat logis, misalnya alamat IP. Oleh karena itu, router beroperasi pada lapisan jaringan. Lapisan jaringan membagi data yang diterimanya dari lapisan transportasi menjadi paket yang juga dikenal sebagai datagram IP, yang berisi informasi alamat IP sumber dan tujuan yang digunakan untuk meneruskan datagram antara host dan melintasi jaringan. Lanjut. Jadi untuk komponen router dan fungsinya, router adalah perangkat inti dalam jaringan yang mengatur bagaimana data dikirim dari satu titik ke titik lain supaya bisa bekerja. Router hanya punya beberapa komponen penting. Jadi untuk komponen ini bernama CPU dengan fungsi otak router, eksekusi perintah OS, routing, dan switching dengan sifat memori non-volatil. Untuk komponen bernama RAM ini berfungsi untuk tempat kerja sementara CPU, simpan running config, tabel routing, sama ARP CAC. Untuk sifat memorinya volatile. Untuk komponen ketiga adalah ROM dengan berfungsi simpan kode dasar untuk inisialisasi dan pemeliharaan sistem dasar. Sifat memorinya non-volatile. Untuk komponen flash memory berfungsi simpan sistem operasi router, misal iOS image untuk booting. Sifat memorinya non-volatile. Untuk komponen keenam adalah NVRAM dengan berfungsi simpan konfigurasi awal dengan startup config dengan sifat memori non-volatile. Untuk komponen terakhir adalah interface. Oke, interface atau ports dengan berfungsi pintu masuk atau keluar data, hubungkan router ke PC, switch, atau router lain dengan sifat memori non volatile atau apa ya, NA ya. Lanjut.
Untuk selanjutnya yaitu adalah Internet Protocol Suite, di mana TCP atau IP terdiri dari beberapa lapisan dengan protokol masing-masing. Yang pertama yaitu adalah application layer, di mana berhubungan langsung dengan aplikasi pengguna. Contohnya itu adalah HTTP, seperti web, DNS, yaitu domain, SMTP, yaitu email, SNMP, manajemen jaringan. Yang kedua adalah transport layer, yang dimana bertanggung jawab pada keandalan transfer data. TCP handshake, reliable, untuk UDP cepat tanpa jaminan reliabilitas. Yang ketiga yaitu adalah internet layer, di mana alamat dan routing data, yaitu IPv4, IPv6, ICMP, OSPF, EI, GRP. Dan yang terakhir yaitu adalah network interface layer, di mana komunikasi langsung dengan perangkat fisik. Contohnya adalah ARP, alamat IP ke MAC, PPP, dan MAC address. Nah, di sini adalah IoT framework, TCP layernya, dan contohnya. Semisal untuk IoT device levelnya, yaitu network interface layer. Contohnya itu adalah sensor, aktuator, dan perangkat fisik. Lalu yang network level itu internet layer. Contohnya adalah router, switch, dan gateway. Untuk yang application service platform, itu masuk ke dalam transport layer, di mana contohnya adalah middleware, manajemen data, dan cloud. Sedangkan untuk application, itu termasuk application layer, yaitu terdiri dari aplikasi akhir seperti mobile app dan dashboard. End-to-end delay, keterlambatan ujung ke ujung, di mana end-to-end delay pada jaringan IoT mungkin merupakan karakteristik kinerja yang paling penting untuk aplikasi waktu nyata, terutama di jaringan area luas WAN yang menghubungkan banyak wilayah geografis. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah waktu, biasanya dalam jumlah pecahan detik, yang diperlukan sebuah paket untuk melakukan perjalanan melintasi jaringan dan ke sumber tujuan. Misalnya dari host A ke B, seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.7 ini, secara umum ada beberapa faktor penyumbang keterlambatan di jaringan, di mana keterlambatan tersebut yaitu terdiri dari keterlambatan pemrosesan atau processing delay, yaitu waktu yang diperlukan router untuk memproses header paket dan menentukan kemana paket tersebut harus diteruskan. Hal ini juga dapat mencakup waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa kesalahan tingkat bit dalam paket, biasanya dalam order mikro per detik. Jadi ini tuh gambarnya. Yang kedua yaitu adalah keterlambatan antrian atau queuing delay, didefinisikan sebagai waktu ketika paket menunggu di antrian router saat menunggu untuk ditransmisikan ke tautan keluar. Secara jelas, keterlambatan antrian bergantung pada jumlah paket yang tiba lebih awal dan menunggu dalam antrian yang sama, biasanya dalam order milidetik hingga milidetik. Yang ketiga adalah keterlambatan transmisi atau transmission delay, sebagai waktu yang diperlukan untuk menempatkan bit-bit paket ke dalam tautan. Keterlambatan transmisi paket dengan panjang L bit didefinisikan sebagai L atau R, di mana R adalah kecepatan transmisi dari tautan antara dua perangkat. Sebagai contoh, untuk paket sepanjang 1000 bit dan tautan dengan kecepatan 1000 Mbps. Keterlambatan adalah 0,01 milidetik. Keterlambatan transmisi biasanya dalam order mikrodetik hingga milidetik. Nah, yang terakhir adalah keterlambatan propagasi, di mana yaitu adalah propagation delay, sebagai waktu yang diperlukan untuk menyebarkan bit pertama dari paket dari awal tautan setelah keluar dari router sumber untuk mencapai router tujuan. Keterlambatan propagasi biasanya dalam order milidetik. Perlu dicatat bahwa berbeda dengan keterlambatan transmisi yang bergantung pada ukuran paket, keterlambatan propagasi bergantung pada panjang tautan. Terus selanjutnya itu adalah paket loss dan throughput, penyebab kehilangan paket, di mana kehilangan paket terjadi ketika setidaknya satu paket data yang melakukan perjalanan melintasi di jaringan gagal mencapai tujuannya. Secara umum, paket hilang dan akibatnya hilang ketika jaringan mengalami kemacetan. Misalnya, salah satu elemen jaringan sudah beroperasi pada kapasitas penuh dan tidak dapat mengikuti paket yang masuk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa baik antrian maupun link memiliki kapasitas yang terbatas.
Oleh karena itu, alasan utama kehilangan paket adalah kemacetan link atau antrian. Misalnya, link antara dua perangkat dan antrian terkaitnya sepenuhnya terisi ketika data tiba. Throughput dapat didefinisikan sebagai jumlah maksimum data yang berhasil dikirimkan antara dua titik akhir dalam waktu tertentu. Throughput adalah salah satu ukuran kinerja utama yang untuk perangkat, jaringan, dan komputasi dan biasanya dinyatakan dalam bentuk bit per detik atau bps atau gigabit per detik atau gbps. Paling tidak untuk perangkat jaringan berkecepatan tinggi. Baik, untuk selanjutnya dari faktor yang memengaruhi throughput, parameter terkait termasuk kecepatan, tautan dan kecepatan perangkat berupa cepat sebuah tautan atau prosesor dalam memproses paket, serta beban dari proses itu sendiri, jumlah lalu lintas yang bersaing untuk menggunakan tautan atau prosesor pada saat tertentu. Jadi, dalam contoh ini, throughput adalah min, R1, R2, R3, R4. Penjelasannya adalah throughput end-to-end dibatasi oleh tautan dengan kapasitas terendah, yaitu bottleneck, di mana di sepanjang jalur. Nah, pada contoh ini, dengan beberapa router throughput tidak selalu merupakan penjumlahan dari semua kapasitas jalur paralel. Jika semua jalur berbagi sebuah elemen yang menjadi bottleneck, seperti router atau tautan yang sama, maka kapasitas elemen bersama itulah yang membatasi throughput. Nah, contohnya seperti di sini. Jika R1 sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R5, sama dengan R6, itu sama dengan 10 Mbps. Sementara dan R4 sama dengan 1 Mbps. Maka throughput adalah 1 Mbps. Seperti itu. Mungkin bisa next. Berikutnya. Nah, untuk berikutnya ini ada dua jenis, di mana throughput untuk transfer file dari host A ke host B dengan satu root, dan yang berikutnya ada throughput untuk transfer file dari host A ke host B dengan beberapa root. Nah, ini untuk yang dimaksud contoh masih 1 Mbps. Jadi jika R2 dan R4 ditingkatkan menjadi 100 Mbps, yaitu R1 sama dengan R3 sama dengan R5 sama dengan R6 10 Mbps, sementara R2 sama dengan R4 sama dengan 100 Mbps, data secara merata dibagi di antara kedua jalur seperti itu. Maka throughputnya akan menjadi 20 Mbps. Karena pada setiap jalur memiliki 20 Mbps seperti itu. Next. Nah, untuk berikutnya ini adalah pengalamatan IP4 dan IP6. Sedikit memberi penjelasan terkait IP4 dan IP6. Untuk IP4 sendiri ini dia biasanya dinyatakan dalam format desimal. Nah, bertitik total desimal, di mana dengan 4 angka dipisahkan oleh titik seperti 192.168.10.10. Seperti itu. Sedangkan untuk IP6 sendiri, nah IP6 sendiri ini memiliki, dia merupakan tidak dirancang untuk dioperasikan bersama. Jadi IP6 ini sendiri memiliki 128 bit yang memungkinkan sekitar 2128 atau 340 triliun alamat. Ini setara dengan sekitar 667 dikali 1021, 667 triliun alamat per meter persegi di bumi. Nah, protokol dari IP4 dan IP6 ini tidak dirancang untuk dapat dioperasikan bersama. Nanti dapat mempersulit transisi ke IP6 sendiri. Namun beberapa mekanisme IP6 dirancang untuk memungkinkan komunikasi antara IP4 dan IP6. Jadi perbedaannya terletak dari bentuk titik dotnya ini juga seperti itu. Dan
merupakan perbedaannya juga dari bitnya itu sendiri. Bisa dilanjut? Next. Nah, untuk terakhir, ya ini perutaan atau routing. Nah, router menggunakan tabel perutaan routing tables untuk berkomunikasi, mengirim, dan menerima paket di antara mereka. Nah, ada TCP menetapkan bahwa paket IP berjalan melalui jaringan internet satu hop router pada satu waktu. Oleh karena itu, seluruh rute tidak diketahui di awal perjalanan. Sebaliknya, di setiap langkah hop router berikutnya ditentukan dengan mencocokkan alamat tujuan dengan enter table. Perutaan router saat ini menggunakan informasi internal. Nah, konsep dari routing internet ini sendiri adalah yang pertama adalah rute statis versus dinamis. Berikutnya ada rute otonom, ada protokol routing interior versus exterior, dan juga tabel routing atau routing table. Jadi pada setiap perutaan ini memiliki dasar-dasar yang memiliki beberapa konsep dasar utama seperti ini. Untuk penjelasannya sendiri, untuk statis jalur yang diatur secara manual, untuk yang dinamis jalur yang otomatis, untuk otonom sebuah kumpulan jaringan besar yang berada di bawah satu administrasi tunggal, untuk protokol routing interior atau interior protokol seperti OSPF dan EIGRP digunakan untuk router di dalam satu as untuk saling berkomunikasi. Sementara eksternal seperti BGP Border Gateway Protocol di mana digunakan untuk menghubungkan antara as yang berbeda, memungkinkan komunikasi di seluruh internet. Seperti itu. Untuk tabel routing sendiri adalah tabel atau peta dalam sebuah router. Seperti itu. Next. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Bila mana ada salah kata, kami mohon maaf sekurang-kurangnya dan selebih-lebihnya saya tutup mewakili kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.